Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Muhammad Reza Pahlevi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Langsa, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, pendidikan yang berpihak pada anak, atau yang dimana murid atau anak adalah sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak, sesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga kita bisa membekali mereka untuk menjawab tantangan zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sekali lagi, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Seperti halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik diibaratkan layaknya seperti seorang petani. Ia dapat menuntun tumbuhnya padi, namun ia tidak bisa menuntut padi untuk tumbuh menjadi jagung. Kemudian yang berikutnya, di dalam menuntun anak, sebagai seorang guru, hendaklah selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, atau di depan memberikan contoh yang baik, Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Kemudian dari hal ini ada 3 modul yang ditanyakan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya masih mendominasi kegiatan di kelas atau guru sebagai subjek dalam pendidikan. Yang kedua, bahwa fokus saya di dalam mendidik anak adalah anak tersebut harus mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai yang bagus. Minimal anak tersebut tuntas di mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian yang ketiga, saya kurang peka terhadap karakteristik murid. Murid saya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya terkadang masih memaksa anak untuk ahli di mata pelajaran yang saya ampu. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya memiliki point of view yang baru tentang murid saya dan bagaimana saya seharusnya menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya. Yakni yang pertama, pembelajaran saya pusatkan kepada peserta didik atau student center, yang mana guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi kegiatan di kelas. Di sini, guru menuntun siswa untuk belajar aktif, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain untuk mendapatkan hal yang baru atau pengalaman yang baru. Kemudian saya berpandangan bahwa ilmu apapun masih bisa dipelajari lewat pendidikan. Namun, attitude tidak bisa kita pelajari, namun bisa kita asah dan kita biasakan. Selanjutnya, bahwa keberhasilan kita dalam mendidik anak tidak semata-mata hanya anak itu mendapat nilai sempurna dalam pelajaran kita, tetapi pada perubahan tingkah laku yang baik dan budi pekerti yang tinggi adalah kebanggaan luar biasa bagi seorang guru. Idealnya, mampu mencetak generasi penerus yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Namun, hal yang paling utama adalah memiliki attitude yang baik. Selanjutnya kita harus pahami bahwa setiap anak itu unik, diibaratkan sebuah kertas kosong. Namun ia sudah membawa goresan-goresan tersendiri yang samar di dalamnya. Tugas guru adalah membiarkan goresan buruk yang ada pada anak supaya tidak berkembang dan menebalkan goresan positif yang bisa menuntun mereka dalam meraih cita-citanya dan menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kodratnya masing-masing.
Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Misalkan, kita bisa meminta anak untuk menuangkan pemahaman mereka dengan membuat mind mapping, infografis, atau notes sesuai dengan apa yang ia sukai. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Kita bisa selalu memberikan arahan kepada peserta didik kita untuk menyapa dan menundukkan badan mereka ketika lewat di depan gurunya. Kemudian, selalu berpenampilan rapi, baik cara berpakaian ataupun berhias sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Meskipun sepele, namun hal ini adalah usaha awal untuk menebalkan kembali tata krama sopan santun anak yang kini sudah mulai luntur. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang inovatif bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Saat ini, bahwa dengan berprinsip pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman, maka materi ajar pun bisa kita sampaikan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik generasi zaman sekarang. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.